Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Katolik untuk kelas 2 tentang tempat tinggalku. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan atas semua anugerah-Mu. Engkau memberi tempat tinggal yang menyenangkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, busonya mempunyai sebuah gambar di sebelah kiri. Kalian bisa lihat gambar apa itu? Ya, gambar sebuah rumah. Setiap orang biasanya mempunyai tempat tinggal atau rumah. Seperti saat ini, kalian tentu berada di rumah masing-masing untuk belajar, bukan? Nah, di rumah kita belajar, berdoa, dan bermain. Rumah menjadi tempat kita berlindung dari panas matahari dan juga hujan, anak-anak. Rumah menjadi tempat berkumpul bersama keluarga. Setiap orang juga mempunyai alamat rumah. Kalian tentunya punya alamat rumah kalian masing-masing. Alamat rumah memudahkan orang untuk menemukan rumahmu. Sekarang saat ini kita sudah terbiasa dengan layanan online, ya. Kita seringkali mungkin kalian melihat mama papa untuk belanja online atau memesan makanan secara online, ya. Nah, pasti kita cantumkan alamat kita agar rumah kita dapat ditemukan. Busonya akan menceritakan tentang janji Allah kepada Abraham, anak-anak. Kalian juga bisa melihat di kitab Kejadian bab 17 ayat 1 sampai 8. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, setelah kita membaca tentang kisah Abraham, kita jadi tahu kalau Allah juga memberikan rumah kepada Abraham, ya, memberikan tempat untuk didiami Abraham, yaitu tanah Kanaan. Seperti rumah yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita syukuri. Nah, sebelum kita membahas soal-soal, kalian tekan dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih. Nah, sekarang kita sudah siap untuk membahas soal-soal ya anak-anak ya, sambil busonya jelaskan lebih lanjut.
Nomor 1, Allah menampakkan diri kepada Abraham yang saat itu sudah berusia berapa tadi anak-anak? Ya, 99 tahun. Setelah lama pergi jauh, kita pasti pulang kita akan pulang ke rumah. Jangankan pergi jauh lama ya anak-anak ya. Dari pulang sekolah atau dari mana-mana kan kita pulangnya juga ke rumah. Karena rumah adalah tempat tinggal kita. Nomor 3, kebersihan lingkungan masyarakat merupakan tanggung jawab semua. Siapa? Tanggung jawab siapa kalau masyarakat? Ya tentu saja warga masyarakat. Oleh karena kasih karunia-Nya, keturunan Abram akan menjadi anggota keluarganya bangsa yang besar atau bangsa pemenang. Ya, B. Bangsa yang besar. Nomor 5. Allah akan mengadakan perjanjian antara dirinya dan kaum keturunan. Nah, Allah mengadakan perjanjian dengan siapa tadi di bacaan? Ya, keturunan Abraham ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke Romawi 2. Jodohkan pernyataan pada lajur kiri dengan pernyataan pada lajur kanan cukup dengan menuliskan hurufnya saja. Terdiri dari ayah, ibu, dan anak disebut apa? Ya, C. Keluarga. Orang tua dari ayah dan ibu. Kalian memanggilnya siapa? Orang tua dari ayah dan ibu? Ya, kakek dan nenek. Nomor 3, dengan sesama anggota keluarga, apa yang harus kita lakukan? Dengan ayah, ibu, adik, kakak, saudara sepupu ya. Kita harus saling mengasihi ya anak-anak ya. Bila ada anggota keluarga yang sakit, bila adik sakit atau kakak sakit atau mama sakit, apa yang terjadi anak-anak? Ya, semua ikut susah. B. Semua menjadi susah ya anak-anak ya. Sedih, susah, kita merasakan sakit salah satu anggota keluarga kita merasakan sakitnya sama-sama. Itu yang nomor 4. Nomor 5, telah menerima karunia Tuhan. Nah, ketika kita telah menerima karunia Tuhan, dalam hal ini misalnya kita menerima pemberian Tuhan berupa rumah, berupa keluarga, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Romawi 3. Rumah yang kita miliki adalah anugerah dari rumah kita pemberian siapa anak-anak? Rumah yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Merawat rumah merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita sudah diberi rumah, jadi kita harus ikut untuk merawat pemberian Tuhan ya. Nomor 3, Allah menetapkan Abraham sebagai Bapa segala bangsa, boleh. Bapa bangsa-bangsa yang besar juga boleh. Bapa orang beriman juga boleh ya anak-anak ya. Nomor 4, tanah yang diberikan kepada Abraham bernama, tadi janji Allah apa kepada Abraham? Akan memberikan tanah Kanaan ya. Tempat kita berlindung dari panas dan hujan adalah yaitu anak-anak rumah ya. Saat cuaca panas kita beruntung, kita bersyukur ada di dalam rumah, kita tidak ikut kepanasan, ada di luar. Saat hujan kita bisa berteduh di dalam rumah. Romawi 4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Nomor 1, tulislah alamat rumahmu secara lengkap. Nah, kalian berarti memiliki alamat rumah masing-masing. Tiap orang berbeda karena kan kalian juga tinggal di rumah sendiri-sendiri. Ya, kecuali kalau kalian satu rumah dengan teman kalian. Nah, mungkin tidak
Tidak ya, kalian mempunyai alamat rumah sendiri-sendiri. Silahkan kalian tulis alamat rumah kalian masing-masing. Nah, kalau saat ini kalian tidak didampingi orang tua, kalian bisa tanyakan nanti. Atau mungkin yang sudah tahu silakan boleh menuliskan alamat rumahnya masing-masing. Alamat rumah berupa apa, Bu Sonya? Ya, jalan, nomor ya. Jalan Wanara, misalnya ini Bu Sonya tulis Jalan Wanara Timur Raya nomor 1 Pedurungan kecamatannya. Atau mungkin ada yang tahu RT RW-nya boleh dicantumkan. Ya, untuk yang mungkin tidak bisa bertanya ke orang tua saat ini, silakan kalian tanyakan jika orang tua kalian nanti sudah pulang. Ya. Kemudian yang nomor 2, sebutkan contoh kegiatan merawat rumah. Nah, apa yang kalian lakukan untuk merawat rumah? Apa saja anak-anak? Ya, menyapu, mengepel ya, mengecat itu juga bisa ya. Kita lihat, aduh, kok catnya sudah jelek, sudah mulai pudar, kita cat. Kemudian rumahnya kok kotor, kita sapu, kita pel, menjaga kebersihan rumah juga. Atau mungkin ada atap yang bocor ya, kita panggil tukang untuk membetulkan. Itu adalah contoh kegiatan merawat rumah. Kalian bisa menjawab sesuai apa yang biasa kalian lakukan di rumah atau yang orang tua kalian lakukan di rumah. Nomor 3, siapa saja yang tinggal di dalam rumahmu? Nah, ini juga bisa berbeda-beda anak-anak. Mungkin rata-rata dari kalian ada ayah, ibu, kakak, adik ya. Kalau yang nggak punya kakak ya berarti ada adiknya. Atau tidak ada saudara anak tunggal, bisa ayah, ibu saja. Kemudian kalian yang ada kakek nenek bisa ditulis sekalian di situ. Yang ada kakek nenek, tinggal bersama kakek nenek ditulis saja. Ya, yang saat ini kalian tinggal di dalam rumah kalian. Atau mungkin ada pembantu yang menginap. Nah, itu bisa kalian tulis siapa namanya. Atau saudara sepupu juga yang mungkin ikut tinggal bersama kalian. Boleh kalian tulis. Ya. Kemudian yang nomor 4. Sebutkan janji-janji Allah kepada Abraham. Nah, ini tadi ada di dalam bacaan ya anak-anak ya. Abraham akan mempunyai keturunan yang banyak. Nah, kemudian Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kemudian Allah akan memberikan tanah Kanaan. Itu adalah janji-janji Allah kepada Abraham. Nah, selanjutnya yang nomor 5. Tulislah doa syukur atas rumah yang kamu miliki. Nah, ini kita nanti sekalian berdoa penutup ya anak-anak ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Ini Bu Sonya menuliskan doa syukur. Nah, ini nanti kita doakan sebagai doa penutup. Tapi sebelumnya Bu Sonya mau umumkan dulu ada tugas. Nah, tugasnya membuat video menyebutkan nama dan alamat tempat tinggalmu, serta ceritakan pula dengan siapa saja kamu tinggal. Misalnya, Bu Sonya berikan contoh. Halo, nama saya. Halo teman-teman, nama saya William. Saya tinggal di Arya Mukti Barat 6. Saya tinggal dengan ayah, ibu, adik, dan kakak saya. Nah, seperti itu. Singkat saja videonya. Bu Sonya hanya ingin kalian menghafalkan alamat kalian. Ya, dikirimkan melalui WA ke guru kelas masing-masing. Ke Bu Sonya, Pak Yo, dan Bu Citra ya anak-anak. Nah, kalian masih ingat ketentuan di awal pembelajaran online bahwa tugas dikumpulkan sebelum jam 9 malam. Ya, untuk orang tua kalian yang masih bekerja, kalian bisa tunggu kalau orang tua kalian sudah pulang. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tugasnya dikerjakan, tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya.
Kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas tempat untuk aku berteduh dari hujan dan berlindung dari panasnya matahari. Engkau memberikan kami tempat tinggal untuk keluargaku berkumpul. Bapa, aku sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, cukup sampai sekian anak-anak. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.